Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Informatika Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Kali ini Ibu akan membahas tentang bab 1, yaitu berpikir komputasional. Nah, tujuan pembelajaran dari berpikir komputasional adalah BK ini diasah melalui kegiatan problem solving. Siswa diharapkan mampu untuk memahami, menjelaskan, dan menerapkan strategi algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan. Menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu dan menunjukkan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Kaitan dengan bidang pengetahuan lain, BK menjadi landasan berpikir informatika dan menjadi landasan mencari solusi informatika untuk semua bidang kehidupan. BK mengajak seseorang berpikir seperti computer scientist dalam menyelesaikan persoalan yang solusinya dikerjakan oleh komputer, atau yang dikenal dengan istilah di program. Dalam kaitan dengan unit pembelajaran lain dalam informatika, BK sangat erat terkait dengan unit pembelajaran algoritma dan pemrograman. BK lebih berfokus kepada analisis permasalahan dan strategi yang tepat untuk mendapat solusi. Sementara pemrograman berfokus pada strategi mengimplementasikan solusi menjadi program komputer. Strategi pembelajaran. Kegiatan utama dalam berpikir komputasional ialah menyelesaikan masalah atau problem solving untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Dengan kata lain, kegiatan dalam berpikir komputasional ialah mencari strategi untuk mengatasi persoalan. Nah, sebetulnya hampir mirip semua persoalan sehari-hari mengandung konsep komputasi, sehingga bisa diselesaikan dengan bantuan mesin komputer. Sebagai contoh, robot yang bertugas melayani penjualan di restoran atau mengantar makanan dan obat untuk pasien di rumah sakit yang sudah dipakai di beberapa negara maju, sistem komputer untuk memantau perkebunan sawit yang siap panen, dan sebagainya. Sistem komputer pada hakikatnya meniru dunia ini untuk dijadikan dunia digital, sehingga bisa membantu atau menggantikan manusia dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sulit dan membosankan. Kemudian, apa itu pemikiran komputasional? Berpikir atau pemikiran komputasi atau computational thinking adalah keterampilan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara logis dan sistematis untuk mendapatkan solusi pemecahan masalah dengan lebih baik, efektif, dan efisien. Proses perencanaan dan pencapaian tujuan melibatkan pemikiran komputasional. Perencanaan melibatkan pemecahan masalah-masalah ini menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola dan menghasilkan serangkaian solusi yang memungkinkan kita mencapai tujuan yang ada dalam benak kita. Setiap hari, di semua aspek kehidupan kita melakukan pemikiran komputasional. Nah, ada 4 faktor penting dalam berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, abstraksi, pattern recognition, dan algoritma. Perlu dicatat bahwa AADP bukan tahapan, dan bahkan dapat dilakukan secara bersamaan. Proses berpikir manusia sangat canggih, tidak hanya sekuensial seperti komputer. BK perlu diasah mulai dari persoalan sederhana dan kecil, kemudian secara bertahap persoalannya ditingkatkan menjadi makin besar dan kompleks. Makin besar dan kompleks suatu persoalan, solusinya makin membutuhkan komputer agar dapat diselesaikan secara efisien. Faktor pertama, dekomposisi. Dekomposisi ini pemecahan masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan. Masalah-masalah yang lebih kecil ini dipecahkan satu demi satu sampai masalah kompleks yang lebih besar dipecahkan. Yang kedua, abstraksi.
Mencari bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting, sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Pemfokusan pada informasi penting saja, mengabaikan detail yang tidak relevan. Untuk mencapai solusi, kita perlu mengabaikan karakteristik yang tidak perlu sehingga agar dapat fokus pada hal-hal yang kita lakukan. Pengenalan pola, maksudnya adalah generalisasi serta memperasai proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Menemukan kesamaan ini dalam masalah-masalah kecil yang terurai dapat membantu kita memecahkan masalah yang kompleks dengan lebih efisien. Yang terakhir adalah penulisan algoritma. Menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Jika langkah yang runtut ini diberikan ke komputer dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, kalian dapat memerintah komputer mengerjakan langkah tersebut. Contoh unsur computational thinking dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mencuci pakaian. Yang pertama dimulai dari dekomposisi. Kita akan menentukan dan baru mengelompokkan apa saja proses yang akan dihadapi, seperti memastikan hangat, memisahkan pakaian dengan jenis sendiri, menyiapkan ember dan mencuci, lalu proses mencucinya, menjemurnya, dan yang lain. Contoh pengenalan pola. Dengan melihat pakaian yang akan dicuci, pada saat memilah pakaian sebelumnya, kita akan menemukan banyak jenis pakaian yang akan dicuci dan yang tidak akan dicuci. Di mana dari sini kita akan membuat prediksi seberapa deterjen yang akan kita pakai atau air yang akan kita butuhkan. Contoh dari abstraksi, setelah menemukan pakaian mana yang kotor, kita akan mengidentifikasi pakaian menurut tingkat kekotorannya atau berdasarkan warnanya, dan menyatukan pakaian yang senada agar pakaian dengan warna yang lain tidak akan kelunturan. Contoh dari algoritma. Diakhiri dengan algoritma, setelah mengikuti semua langkah di atas, kita akan mengurutkan pemecahan dari mencuci pakaian. Dengan memulai dari memilah pakaian, menyiapkan alat, lalu mencuci, memeras, dan yang terakhir adalah menjemur. Sekian dari pemaparan berpikir komputasional. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.